Shalom. Ya, baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang satu topik studi karakter, ya, studi karakter, yaitu studi karakter Bezalel. Ya, sudah pernah dengar topik ini? Kayaknya belum ya. Dan nampaknya di PDPA baru ini kali pertama dibahas topik ini ya, Bezalel. Ya, mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudara, dari Keluaran pasal 31, kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya. Keluaran 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membaca yang pertama, kemudian saudara-saudara ayat yang kedua, demikian seterusnya kita bergantian sampai berakhir nanti di ayat yang ke-11. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Mari kita mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat 2. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu. Mezbah, korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, bersama-sama, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Nah baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah studi karakter Bezalel, ya Bezalel kita bilang ya. Nah saudara-saudara, kalau kita baca nanti kitab Keluaran ini mulai dari pasal 31, nah ini sudah khusus memang bicara tentang tindakan praktis di dalam membangun kemah suci, dan nanti akan berakhir di pasal 40, dan itu kemah suci sudah berdiri. Nah kita tahu bahwa Musa kemudian setelah mereka ada di dekat Bukit Sinai, ya, setelah mengalahkan orang Amalek di Rafidim itu, lalu Tuhan menyuruh dia untuk naik ke Bukit Sinai atau di Gunung Sinai. Nah saudara, kalau baca di sana itu Musa itu ada 2 kali naik ke sana. Nah untuk pertama sekali, nah itu dia di sana berpuasa 40 hari 40 malam, lalu Tuhan memberikan hukum Taurat yang ke-10 itu dengan instruksi pembuatan kemah suci. Tetapi kemudian kalau kita baca berikutnya, akhirnya bangsa itu berzina secara rohani, ya. Mereka membuat patung lembu emas itu, dan kemudian Musa ketika dia turun dari Gunung Sinai itu menghancurkan 2 loh batu itu. Nah, sementara sebelum dia turun, Tuhan sudah mengatakan kepada Musa bahwa dia sudah mempersiapkan Bezalel dan Aholiab yang akan membangun kemah suci itu. Tetapi kemudian karena nanti di pasal 32 baca, lah anak di sana anak lembu emas itu, akhirnya Musa menghancurkan 2 loh batu itu, dan kemudian perjanjian itu seperti dibatalkan. Nah maka untuk kali kedua, dan saudara lihat lagi bahwa Tuhan kemudian memanggil Musa untuk kedua kali dengan membuat 2 loh batu, lalu dia harus naik lagi ke Bukit Sinai, Gunung Sinai itu, dia juga harus berpuasa di sana 40 hari 40 malam. Lalu Tuhan kembali membuat instruksi itu. Nah maka di pasal 35 nanti saudara akan lihat diulangi lagi penunjukan Bezalel dan
Lalu kemudian juga nanti mulai pasal 36, nah di sana kemudian mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sampai kemudian nanti pasal 39 semua lengkap, lalu pasal 40 mereka mendirikan kemah suci itu. Nah, mari kita lihat di sini siapa sebenarnya Bezalel ini. Nah, saudara, dari arti namanya Bezalel itu dari dua suku kata, itu Betsal itu yang pertama, yang artinya adalah bayang-bayang atau naungan. Betsal ya. Nah, bayang-bayang atau naungan. Jadi nanti kalau mau bikin nama anak boleh juga ya kan. Betsal gitu kan. Nah, lalu El yang kedua itu dari kata El itu adalah dari kata Elohim. Jadi maka arti dari kata Bezalel itu adalah di bawah bayang-bayang atau di bawah naungan Allah. Artinya dia seorang yang dilindungi oleh Allah. Nah, itu kira-kira arti namanya. Jadi bagus nama Bezalel ini kan. Jadi dari kata Betsal dan El. El itu jadi banyak sekali nanti nama-nama di Israel itu ada akhiran L-nya atau di awal L gitu ya kan. Itu langsung terhubung nama itu dengan Allah. Ya kan? Daniel. Nah, itu nanti coba tanya apa artinya Daniel itu kan. Ada kata L-nya kan. Nah, berarti ada di situ terhubung dengan nama Allah. Nah, lalu kita lihat dulu silsilahnya. Di dalam Keluaran 31 yang kita baca tadi, di ayat 2 dikatakan, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Jadi Bezalel ini adalah dari suku Yehuda, atau suku bangsa Israel itu ya kan. Lalu dikatakan ayahnya adalah Uri. Lalu kakeknya itu siapa? Hur. Tahu siapa Hur? Hur itu tidak begitu populer. Tetapi waktu orang Israel berperang dengan orang Amalek di Rafidim itu, ada tokoh di sana, pertama Musa, lalu Harun, satu lagi siapa? Yosua, tambah Hur. Nah, ketika berperang, Yosua itu kemudian membawa pasukan berhadapan langsung dengan orang Amalek itu, tetapi Musa, Harun dan Hur itu naik ke bukit dan mereka berdoa. Nah, ketika tangan Musa itu kemudian mulai turun karena kelelahan, lalu orang Israel kalah. Tapi ketika dia bisa mengangkat tangannya, maka orang Israel menang. Lalu kemudian Hur dan Harun punya inisiatif, ambil batu lalu mereka topang tangan Musa dan mereka. Nah, nama Hur itu tidak begitu banyak dibahas, tapi dia memiliki peran penting sebenarnya dalam sejarah Israel. Nanti barangkali berikutnya bisa lagi studi karakter Hur gitu ya kan. Mantap juga ini. Nah, dan menurut di Alkitab tidak banyak diceritakan tentang Hur. Menurut tradisi orang Israel, Hur itu adalah suami dari Maryam. Tahu Maryam siapa? Kakaknya Musa. Ya. Dan dia, ini sekali lagi menurut tradisi orang Yahudi, Hur itu kemudian adalah seorang yang menegakkan iman di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika pasal 32 itu bangsa Israel meminta supaya dibuatkan patung lembu emas itu, maka dia tidak ingin itu. Dia tidak mau melakukan itu. Akhirnya menurut tradisi orang Yahudi dia kemudian dibunuh, jadi dia mati. Nah, Harun kemudian akhirnya mengikuti saran dari umat itu. Lalu muncullah anak lembu emas itu, lalu mereka semua, inilah Allahmu yang membawa kamu keluar dari. Nah, itu kira-kira ya. Jadi dia adalah anak seorang tokoh rohani yang walaupun namanya tidak populer. Ya, bahkan barangkali kita pun nggak tahu nama itu ya kan. Hur itu jarang sekali dibahas. Tapi dia adalah, sekali lagi saudara, cucu daripada Hur, anak Uri, jadi dia suku Yehuda. Suku Yehuda itu punya peran penting juga di dalam kerajaan bangsa Israel. Bahkan nanti ketika kerajaan itu terbagi dua, itu yang dipertahankan di selatan itu adalah kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel utara itu atau Samaria itu kemudian, nah juga nanti akhirnya lenyap sampai sekarang tidak jelas lagi. Yang ada adalah yang sekarang ini adalah kerajaan Yehuda, orang Israel yang sekarang ini yang pernah dibuang ke Babilonia tapi kemudian kembali ya. Nah, itu kira-kira sejarahnya. Nah, jadi saudara baca nanti Keluaran 31 selesai sampai pasal 40 kira-kira gitu ya, supaya melihat nanti siapa sebenarnya si Bezalel ini.
Lalu kita masuk di sini, nah apa karakteristik daripada Bezalel ini yang akhirnya menjadi pelajaran penting bagi kita anak-anak Tuhan. Nah, saudara, yang pertama, Bezalel adalah seorang yang memiliki kualitas rohani yang sangat baik. Ya. Bezalel adalah seorang yang memiliki kualitas rohani yang sangat baik. Nah, saudara, saya ditanya oleh pengurus kita, apa tidak ada PPT-nya, Bang? Enggak ada, saya bilang. Bukan saya nggak bisa membuatnya. Saya mau saudara mau serius belajar, buat bukunya, catat apa yang mau dipelajari dari topik ini. Ya, kadang-kadang kita ini sekarang terlalu santai, sehingga memori kita itu nggak bekerja. Ya, jadi coba catat poin-poin pentingnya dan nanti pelajari ulang gitu ya. Ya, jadi saya buat selalu PowerPoint, bahkan ada catatan khotbahnya itu ya kepada ibu saya kasih itu. Nah, tapi menjadi terlalu manja saya rasa. Ini enggak saya buat lagi. Padahal lengkap semua catatannya, lengkap semua di sini ya. Nah, Bezalel adalah seorang yang memiliki kualitas rohani yang sangat baik. Dalam ayat 1 sampai 5 tadi waktu kita baca, kita menemukan di sana bahwa Bezalel itu dikatakan telah dipenuhi Tuhan dengan roh Allah. Artinya apa? Tidak mungkin seseorang yang kemudian dikatakan dipenuhi oleh roh Allah tetapi dia sendiri tidak memiliki kualifikasi rohani yang baik. Nanti kalau kita hubungkan dengan zaman kita sekarang, tidak ada orang yang menerima Roh Kudus dalam dirinya kalau dia belum bertobat. Ya, itu di dalam Efesus pasal 1 ya, 13 dan 14 itu. Kita menerima Roh Kudus kalau kita percaya dan menerima Yesus dalam diri kita. Maka konteks dalam bacaan kita ini juga pasti terhubung dengan itu. Kalau dia kemudian dikatakan di sana dipenuhi oleh Roh Allah, maka dia memiliki kejelasan status rohani, dia memiliki pertumbuhan rohani yang sangat baik, dia kemudian juga melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, saya harap ini menjadi catatan bagi kita. Ya. Semua kita harus memiliki kejelasan status rohani. Benarkah saudara sudah menerima Tuhan Yesus? Saudara, tidak ada jaminan orang yang sudah menjadi orang Kristen sudah pasti orang yang disebut sebagai anak Tuhan. Belum. Itu maka tadi bacaan kita dari Yesaya 43 itu, semua orang yang disebutkan dengan namaku. Lalu nanti kalau kita hubungkan dengan Efesus 2 ayat 10. Nah, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, jadi ada penciptaan ulang, kelahiran baru, diciptakan kembali. Nah, itulah status rohani yang harus dalam diri kita. Kapan seseorang diciptakan kembali? Yaitu ketika dia percaya dan menerima Tuhan Yesus, atau dengan bahasa kita lahir baru. Nah, orang yang memiliki kualitas rohani yang baik itu pasti dimulai dengan kejelasan statusnya sebagai anak Tuhan. Maka saudara coba cek kembali, kapan saudara menerima Tuhan Yesus? Kapan? Nah, saudara, itu satu catatan penting bagi kita. Kenapa? Anda tidak akan bisa menyaksikan ya, tentang Yesus itu kalau Anda tidak memiliki pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, saya menerima Tuhan Yesus itu tanggal 3 Oktober tahun 1996. Jadi ada yang saya saksikan. Bagaimana saya menerima Tuhan Yesus bisa saya saksikan. Jadi, nah Bezalel di sini saya kira dia tadi adalah anak dari seorang tokoh rohani, tapi bukan karena dia anak tokoh rohani lalu kemudian dia dipenuhi. Saya kira dia juga adalah orang yang percaya kepada Allah yang dikenal oleh orang Israel pada saat itu, Allah Yahweh itu yang sekarang kita kenal dalam Yesus Kristus. Maka saudara, sekali lagi, memiliki kejelasan status. Lalu yang kedua, memiliki pertumbuhan rohani yang baik. Nah, ada dua hal di sini dalam pertumbuhan rohani ini. Satu, saudara harus memiliki kognitif yang baik. Atau dalam istilah teologi ada namanya ortodoksi. Mengerti dasar-dasar iman. Maka belajar saudara. Ya. Orang tidak bisa bertumbuh dengan baik kalau dia tidak mengerti dasar-dasar iman orang percaya. Misalnya seperti ini sekarang. Kenapa saudara hadir di sini? Apa dasarnya? Dari firman Tuhan. Bukan karena keinginan kita. Kadang-kadang ya sama kita ya. Saya juga pernah dulu muda datang ke persekutuan, ya laki-laki mau lihat cewek, cewek mau lihat laki-laki.
manusiawi. Tapi apakah kemudian itu yang diinginkan Tuhan? Tidak. Ke gereja juga ada orang seperti itu. Macam-macam motivasi orang. Tapi harus kita pahami dengan benar apa sebenarnya yang menjadi dasar kita melakukan sesuatu. Itu namanya ortodoksi. Sehingga ada lurus kita mengerti dan kemudian nanti ada namanya ortopraksi atau afektif. Secara afektif juga. Dalam tindakan kita harus nyata. Saudara, tidak boleh timpang. Tidak boleh kita bilang, yang penting kulakukan. Nah, pertanyaannya kenapa melakukan? Atau ada orang lagi, aku yang penting mengerti. Nah kalau hanya mengerti nggak melakukan juga nggak betul. Maka ini dalam pertumbuhan rohani itu dua hal ini saudara memiliki konsep-konsep teologi yang benar, maka belajar saudara. Saya harap semua anggota PAP ini, ya, kalau satu anggota itu semua anggota kelompok kecil. Pengurusnya ada KTB. Nah saudara, saya koordinator pelayanan orang tua. Saya mau kembali semua pengurus itu membaca kembali atau mengerti kembali apa aturan standar menjadi pengurus. Barangkali kita pun sudah nggak pernah baca itu pengurus-pengurus. Salah satu ditegaskan di sana, pengurus itu harus punya KTB. Nah, dan kita juga harus mem-PA-kan. Maka adikku di sini, atur waktumu supaya kamu punya kelompok kecil. Kalau tidak ada kelompok kecilmu, nggak mungkin kamu bertumbuh dengan baik. Tidak mungkin. Ini produk kelompok kecil ini. Saya bukan sarjana teologi. Saya produk kelompok kecil. Jadi memiliki pemahaman yang benar, lalu kemudian tunjukkan pemahamanmu dari cara hidupmu yang berbeda. Jadi sekarang misalnya seperti sekarang sudah adalah mahasiswa, sudah banyak belajar firman Tuhan. Lalu bagaimana cara belajarmu? Ada juga pekerja di sini sudah banyak belajar firman Tuhan. Lalu bagaimana cara bekerja saudara? Nah itu jadi. Lalu kemudian harus terlibat dalam pelayanan saudara. Nah itu yang kita lihat di sini nanti Bezalel ini dia melibatkan diri dengan keahliannya melayani Tuhan. Saudara, memang tidak kita temukan di sini bahwa Bezalel itu kemudian memberitakan firman Tuhan. Tapi saya katakan sekarang bagi kita semua di sini. Seorang anak Tuhan yang memiliki pertumbuhan rohani yang baik, dia harus terlibat dalam pelayanan dan secara khusus harus terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya. Saudara, memang tidak semua seperti kami ini punya karunia berkhotbah. Tapi memimpin kelompok kecil kita semua bisa. Itu bisa dilatih. Ya. Berkhotbah pun bisa dilatih. Tapi memang harus diakui enggak semua orang bisa berkhotbah. Tapi memimpin kelompok kecil, men-sharingkan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan, pasti bisa. Kenapa saya berani mengatakan itu? Saudara, kalau hanya menjadi MC, menjadi pemain musik, penerima tamu, itu pelayanan betul. Tapi kalau Anda tidak terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan, Anda akan kering. Dan cenderung tidak ketat menjaga diri. Bandingkan dengan saudara ketika terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan, misalnya dalam PA. Firman Tuhan yang saudara sampaikan itu dikatakan seperti pedang bermata dua. Jadi kalau saya menyampaikan firman Tuhan, saya seperti pegang pedang ini. Pedang itu lebih dekat kepada siapa? Kepada yang megang. Maka ketika saya memberitakan firman Tuhan, yang pertama sekali dirubah oleh firman Tuhan adalah saya. Saudara, saya harap saudara kemudian memikirkan itu. Maka buat percepatan kemajuan di dalam imanmu. Belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Hafal firman Tuhan. Lalu kemudian kalau enggak jelas dengan doktrin itu, hanya senior-senior. Nah, itu yang pertama saudara. Jadi Bezalel seorang yang memiliki kualitas rohani yang sangat baik. Dan kualitas rohani yang sangat baik ini saudara mempengaruhi segenap kehidupan. Yang kedua, saya diberi waktu menyampaikan ini 45 menit ya. Lalu ada diskusi nanti. Nah, sementara yang saya baca di sini banyak sekali poin. Saudara, saya semakin mendalami firman Tuhan. Akhirnya saya kadang-kadang sering sekali kekurangan waktu menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu ternyata
kaya sekali, dalam sekali. Jadi kalau sekarang saya diberikan waktu khotbah 45 menit, aduh, gimana begini ini? Banyak sekali poinnya. Oke, yang kedua saudara. Yang pertama tadi jelas ya. Kualitas rohani mari kita jaga saudara. Miliki jelas sebagai anak Tuhan, bertumbuh dengan baik dan terlibat dalam pelayanan. Yang kedua, Bezalel adalah seorang yang mengerti dengan jelas panggilannya dan mewujudkannya dalam hidup. Saudara, Bezalel itu adalah seorang yang mengerti apa panggilan Tuhan bagi dia, dan ketika dia mengerti panggilan itu, dia mengerjakannya dengan sempurna. Saya beberapa kali katakan kepada anak-anak sekolah, saudara, pencapaian cita-cita yang benar adalah kalau Anda menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Ya. Jadi bukan aku mau jadi dokter, aku mau menjadi pilot, aku mau menjadi teknisi, bukan itu saudara. Bagus itu ada dalam diri kita, tapi apakah itu rencana Tuhan bagi saudara? Saya sarjana ekonomi. Ya. Tapi dari awal sebenarnya saya sudah merasakan panggilan Tuhan, bahwa saya memang dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya tidak mengatakan semua kita nanti pengertian hamba Tuhan itu saudara, semua kita ini adalah hamba Tuhan. Tapi maksud saya adalah dipanggil menjadi, memang tadinya saya pikir akan menjadi pendeta begitu. Itu dalam konteks dulu ya, masih anak SMP, itu yang kita tahu menjadi hamba Tuhan itu pendeta gitu kan. Saudara, sekarang coba gumulkan dulu apa sebenarnya rencana Tuhan bagimu, apa panggilan Tuhan bagimu. Maka sekali lagi Efesus 2 ayat 10 itu, perhatikan saudara, bagus-bagus ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, perhatikan katanya, untuk mengerjakan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang bagaimana? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau dikatakan dipersiapkan Allah sebelumnya, berarti Allah punya rencana bagi kita. Itu bukan perbuatan baik, maksudnya enggak mencuri, enggak bohong, bukan itu maksudnya. Walaupun nanti kita juga akan melakukan itu, tapi ada rencana Tuhan bagi kita. Maka saudara, tidak ada manusia, apalagi kita anak-anak Tuhan, lahir di dunia ini secara kebetulan. Bahkan orang yang lahir tanda kutip dari perzinahan sekalipun, itu bukan kebetulan. Ada kisah, ada orang yang tadinya memang dia lahir karena diperkosa oleh orang lain, tapi kemudian ya, dia mengerti apa rencana Tuhan bagi dia, dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, pahami ini bagus-bagus. Saudara ada di dunia ini bukan kebetulan. Allah punya rencana yang indah untuk saudara. Ada panggilan Tuhan bagi saudara. Kapan Allah menciptakan, kapan Allah membuat rencana itu? Sebelum dunia diciptakan. Saudara mengerti maksudnya? Kalau saudara buat rencana misalnya kan, besok kita rapat ya, semua orang-orang yang hadir dalam PAP, besok kita rapat mau membentuk panitia Natal yang akan kita laksanakan Natalnya pada tahun 2030. Nah, kira-kira gitu ya kan. Kalau begitu kira-kira yang Anda pikirkan apa? Berarti Natal yang akan dilakukan pada tahun 2030 ini adalah Natal yang besar, punya keunikan, punya kekhususan. Bayangin sampai jauh-jauh hari direncanakan. Nah, kalau Allah merencanakan kita hadir di dunia ini ya, dengan segala keunikan kita, itu sudah dipersiapkan Allah, dirancangkan Allah sebelum dunia diciptakan. Berarti kita memiliki peran yang sangat penting di tengah-tengah dunia. Saudara bisa mengerti? Ya. Jadi Bezalel ini mengerti dengan jelas apa panggilannya. Apa panggilannya? Dia dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk membangun kemah suci, membuat rancangannya, lalu kemudian membuat perabot-perabotnya. Nanti dia bekerja sama dengan Aholiab. Dan juga ada yang lain-lain. Jadi itu panggilan Tuhan bagi dia. Nah, Musa dipanggil Tuhan untuk apa? Dia dipanggil Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Yosua dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Ada panggilannya. Jadi saudara gumulkan sekarang apa panggilan Tuhan bagi saudara. Sebelum saudara menemukan panggilan itu, Anda sebenarnya belum
duduk di posisi yang seharusnya. Maka goyanglah kehidupan saudara. Nah, maka gumulkan sekarang dengan apa yang sekarang kamu yang sedang studi ya. Oke, mungkin ada yang di ekonomi, ada yang di teknik. Memang itukah panggilan Tuhan? Kalau itu puji Tuhan, karena seperti Bezalel ini, dia dipanggil Tuhan bukan seperti Musa sebagai seorang pemimpin yang membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bukan juga seperti Yosua yang dipanggil Tuhan menjadi yang membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Bukan juga seperti Harun yang dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel itu di hadapan Tuhan sebagai imam besar. Tapi dia dipanggil Tuhan untuk menjadi orang yang merancang pembangunan kemah suci dan juga mempersiapkan semua perkakas-perkakas yang dibutuhkan. Saudara, maka di sini kita mengerti bahwa semua keahlian yang kita miliki ya, itu sebenarnya harus kita mengerti Tuhan yang memberi. Nanti kita lihat pada poin berikutnya bahwa itu akan kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi pastikan dulu apa panggilan Tuhan bagi saudara. Ya, belum terlambat saat ini. Kami pernah sharing pelayanan dari BDPA kepada satu satu UP dan satu universitas di Medan ini. Nah, waktu itu kami di Fakultas Teknik. Ya, saya ada di sana men-sharekan pelayanan ini. Nah, lalu waktu sharing itu ada beberapa orang yang mengatakan bahwa senior-senior mereka yang sekarang menjadi pendeta itu dianggap orang yang lari dari jurusan. Ya, itu menurut mereka. Tapi menurut saya yang saya pelajari, justru mereka baru mengerti setelah di teknik itu mereka ikut pelayanan, ditangkap Tuhan. Baru di situ mereka mengerti bahwa mereka sebenarnya dipanggil Tuhan bukan untuk menjadi orang teknik sipil, tapi menjadi hamba Tuhan dalam arti menjadi pendeta atau full time. Saudara, coba gumulkan sekarang. Atau bila penting tanya dulu bapak sama mama. Ya, terutama anak yang lama baru lahir. Ya, apa sebenarnya dulu keinginan bapak, mama waktu mendoakan saya lahir di dunia ini? Ya syukur-syukur kalau didoakan ya kan. Nah, tapi kalau enggak didoakan ya, tanya juga lah, pasti ada keinginannya. Kadang-kadang nama itu saudara, nama yang diberikan kepada kita itu adalah merupakan kerinduan dari orang tua kepada kita. Tanya, sebenarnya kita ini mau apa menurut orang tua kita? Lalu kemudian tanya juga dengan Tuhan, apa sebenarnya rencana Tuhan dengan kita? Jadi saudara sekali lagi, pahami panggilan Tuhan bagimu. Kalau Tuhan memanggilmu menjadi seorang dokter, dokterlah ya kan ya. Kalau menjadi guru, gurulah. Sama seperti Bezalel ini, dia seorang seniman. Seniman loh. Ya, itu seorang ahli di bidang seni. Ya. Tapi kalau mau menjadi pemain musik lah ya kan. Kau saya tepuk-tepuk saya pahami lah ya. Mengerti maksud saya kan? Ini masalah kita saudara. Banyak orang tidak bisa menikmati kehidupan. Kenapa? Karena dia tidak duduk di posisinya, tidak pas seperti panggilan Tuhan bagi dia. Maka dia tidak menikmati apa yang dikerjakan. Ya, jadi Bezalel itu telah dipilih Tuhan ya untuk menjadi seorang yang diperlengkapi mengerjakan kemah suci dan semua perkakas-perkakas yang ada di sana. Jadi dia orang pilihan. Saudara, kita ini semua orang pilihan dengan keunikan masing-masing. Maka jangan banding-bandingkan dirimu dengan yang lain. Kita unik. Banyak pemain musik, tapi si A dengan si B memiliki keunikan dalam bermain musik. Ya. Pengkhotbah banyak sekali, tapi pengkhotbah si A, si B, si C memiliki keunikan di dalam menyampaikan firman Tuhan. Ya. Banyak menjadi MC. Tapi MC si A, si B, si C punya keunikan masing-masing membawa orang menikmati hadirat Tuhan. Betul ya kan? Oke, jadi jangan pesimis dengan dirimu ya kan. Jangan setiap kali bercermin, kenapa lah aku seperti ini Tuhan. Enggak, kamu unik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang menciptakan kamu sedemikian. Yang ketiga, Bezalel adalah seorang yang mengenal dengan jelas talenta atau karunia yang ada padanya dan dipersembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Okay. Bezalel itu mengenal apa yang diberikan Tuhan kepadanya sebagai karunia atau talenta kita sebutkan,
Dan dia kemudian mengerti itu bahwa karena itu diterima dari Tuhan dan harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, di ayat 3, pasal 31 ayat 3 tadi dikatakan, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Itu dikatakan Tuhan kepada Musa. Bahwa Tuhan sudah memenuhi Bezalel dengan roh Allah, lalu kemudian dengan keahlian. Saudara, sekarang perlu bagi kita mengenal talenta atau karunia yang ada dalam diri kita. Lalu karunia atau talenta itu harus dilatih dengan bagus, dipersembahkan dengan bagus. Saya kira Bezalel di sini memang diberikan Tuhan keahlian itu. Ya. Tapi justru semakin terampil dia ketika dia pakai itu talentanya, itu karunia itu di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah jadi Allah kita lihat di sini secara langsung memilih Bezalel untuk pekerjaan membangun kemah suci. Ia diberikan hikmat, pengertian, pengetahuan dan segala keahlian untuk melaksanakan tugas itu. Jadi kalau kita dipanggil Tuhan, ini berhubungan dengan panggilan tadi. Kalau saudara dipanggil Tuhan menjadi dokter, berarti Tuhan berikan juga kemampuan menjadi seorang dokter. Tidak mungkin Anda takut menengok darah kalau Tuhan memanggil kamu menjadi dokter. Ya kan? Tidak mungkin seorang yang dipanggil Tuhan menjadi dokter takut kemudian dengan katak. Nggak mungkin. Apalagi dengan kecoa gitu kan. Lah itu dibelahnya. Kalau dokter ya kan nggak apa-apa terjadi gitu. Nggak mungkin Anda dipanggil Tuhan menjadi dokter kalau penjijik. Orang yang dihadapi nanti yang jijik. Dia diberikan Tuhan kemampuan itu loh. Ngerti maksud saya? Jadi kalau Tuhan memanggil kita untuk satu tugas, maka Tuhan perlengkapi juga kita. Itu yang kita sebut dengan talenta. Jadi saudara, kalau Tuhan memanggil kita menjadi pelayan-pelayannya, Dia sebenarnya sudah memberikan kepada kita talenta. Kalau kita baca nanti perumpamaan tentang talenta, minimal satu diberikan Tuhan kepada kita. Dan nampaknya saudara, jarang di antara kita hanya memiliki satu talenta. Ya, jarang. Coba lihat ya, ada orang punya kemampuan atau talenta bernyanyi, bermain musik. Bisa ya? Dan banyak lagi. Bahkan kalau kita jujur barangkali kita pun banyak sekali sebenarnya yang Tuhan percayakan bagi saya. Nah maka seperti Bezalel ini saudara, dia tahu talenta apa yang Tuhan berikan kepadanya, dia tahu karunia apa yang Tuhan berikan bagi dia, lalu dia kemudian mengembangkan itu dan mempersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dia sebagai ahli dalam seni ukir, nah dalam perhiasan, mengerjakan logam dan kain. Nah apakah memang keseluruhan ini dimiliki Bezalel, tapi kalau kita lihat dalam kejadian Keluaran 31 itu sepertinya ya, atau memang sebagian dikerjakan oleh Aholiab gitu ya. Tapi dia ada yang jelas adalah dia ahli memiliki karunia yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Nah maka saudara, semua karunia, semua talenta yang kita miliki ya, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Harus melalui talenta kita itu Tuhan harus dimuliakan. Ingat tadi Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk apa? Kemuliaanku. Jadi kira-kira kalau saudara punya karunia bernyanyi, latihan di gereja, lalu manggung di Champion Cafe, kira-kira Tuhan dimuliakan enggak? Ngerti maksud saya kan? Kalau di Champion Cafe itu mungkin nanti lagunya sudah agak lain ya kan? Saudara perhatikan ini. Lalu kamu punya ilmu, kamu cerdas misalnya. Apakah kamu pakai ilmumu itu memang diarahkan untuk Tuhan? Nah saya harap, saya dulu pernah juga menjadi koordinator para pekerja. Itu satu perjuangan kami waktu itu. Bagaimana supaya semua pekerja mengerti bahwa pekerjaan mereka itu sebenarnya adalah mimbar mereka untuk memuliakan Tuhan. Itu makanya gak boleh bermain-main saudara. Ya. Ada yang menjadi guru
Dia menjadi guru Tuhan harus dimuliakan di sana. Ada yang menjadi dokter, waktu dia mengerjakan, makanya nggak ada dokter yang main-main ya kan. Apakah dia kenal pasiennya atau tidak? Kalau dia anak Tuhan, dia harus layani. Kenapa? Karena dia yang dilayani adalah Tuhan melalui pasien ini. Nah, di dalam pekerjaan kita di rumah pun adik-adikku yang dikasihi Tuhan. Ingatlah kamu sebagai anak di rumahmu, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya semata-mata karena diperintah mama dan bapak. Nanti kalau nggak dikerjakan merepet mama ini. Bukan itu saudara. Terlalu rendah kadar kita untuk itu. Tapi lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, ini menunjukkan bahwa kemampuan yang kita miliki termasuk kemampuan seni seperti Bezalel ini. Nah itu sebenarnya berasal dari Allah. Dan harus digunakan untuk kemuliaan Allah. Jadi Allah tidak hanya memanggil nabi dan imam, tetapi juga pekerja seni. Ya, dan berbagai profesi-profesi yang lain yang sedang kita geluti barangkali saat ini. Nah, hal ini menegaskan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka saudara, semua pekerjaan memiliki nilai rohani. Jadi jangan buat dikotomi. Ini hal-hal rohani, ini hal-hal dunia. Enggak ada seperti itu lagi bagi anak Tuhan. Semua dikerjakan karena untuk kemuliaan Tuhan. Maka semua pekerjaan kita adalah ibadah kepada Tuhan dan itu memiliki nilai rohani. Termasuk dengan belajar adik-adikku. Ya, kuliah itu ibadah kepada Tuhan. Maka jangan kamu belajar waktu ujian. Itu maksud saya kan. Waktu ujian baru kasak kusuk. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Itu bukan hati pengen anak Tuhan itu. Bukan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, Bezalel adalah seorang yang taat melaksanakan perintah yang Allah berikan kepadanya. Nah, di Keluaran 36 sampai 39 nanti saudara, di sanalah kemudian Bezalel itu menunjukkan bagaimana dia memang seorang ahli. Dia mengerjakan dengan luar biasa. Jadi kita lihat di sana bahwa Bezalel itu kemudian melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Misalnya tentang ukuran kemah suci, sekian panjangnya, sekian lebarnya, sekian tingginya. Itu persis. Jadi kalau istilah polisi kita sekarang apa? Presisi gitu ya kan. Tepat, tidak ada meleset gitu. Nah ini sebenarnya juga perjuangan kita saudara sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita harus mengerjakan panggilan kita tadi, talenta itu yang diberikan Tuhan, kita kerjakan dengan maksimal, tepat seperti yang Tuhan maksudkan. Jadi di ayat 3, di pasal 36 ayat 1 dikatakan demikian. Nah ini sebagai hal awal ya. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian. Sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus. Tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Jadi ini Tuhan sudah berikan keahlian, kemampuan, kepintaran supaya Bezalel dan Aholiab itu melakukan seperti itu. Lalu apa hasilnya saudara? Di Keluaran 39 ayat 43 ya. Ini setelah mereka selesai mengerjakan itu sebelum didirikan kemah itu. Nah, di Keluaran 39 ayat 43 dikatakan, dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Nah ini luar biasa. Siapa yang memberikan penilaian? Musa. Musa sebagai pemimpin pada saat itu. Seorang yang diurapi Tuhan. Dia yang memberikan instruksi itu kepada Bezalel dan Aholiab. Lalu mereka kemudian mengerjakannya. Setelah dikerjakan, Musa menilai. Lalu muncul ayat 43 dalam pasal 39 ini. Mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara, ketaatan itu berarti mengacu kepada persis seperti yang dimaksudkan Tuhan dan tepat waktunya juga. Saya kira beberapa waktu yang lalu saya katakan begini ya kan. Misalnya kalau saudara misalnya menyuruh seseorang, nah inilah misalnya konteks kita di PHP ini. Dek, besok kan kita PHP, ya iya kak, tolong ketikkan lagu ya untuk kita besok.
Lalu diketikkannya lagu itu. Tapi selesai baru jam 7 hari Sabtu selesai diketik. Ini ya Kak, itu kira-kira dia melakukan apa yang diperintahkan enggak? Dia lakukan tapi tidak tepat. Ngerti maksud saya? Saudara harus tepat waktunya. Jadi kalau diperintahkan tadi misalnya, oh atau minta tolong, Dek tolong ya, diketik lagu-lagu kita. Harusnya pagi-pagi sudah diketuk sehingga bisa dipakai waktu ibadah. Nah ini lalu nanti dibilang, Kak ini ya udah aku kerjakan ya, jam 7 baru selesai. Untuk apa lagi itu? Lalu dia bilang, waktu dievaluasi, kan ku kerjakan juga loh Kak, katanya. Waduh, ribut evaluasinya kan gitu kira-kira. Jadi saudara, bicara tentang ketaatan itu bukan hanya dikerjakan, harus tepat waktunya. Jadi kita lihat di sini, Bezalel ini seperti itu dia. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, tepat. Nah, kenapa? Karena nanti kan kemah suci itu kan dipakai waktu mereka di dalam perjalanan itu ya kan. Itu nanti kan ada dari kemah suci lalu ke bait suci. Kemah itu adalah dibuat dari tenda-tenda dan itu semua bisa dibongkar pasang. Kenapa? Mereka masih dalam perjalanan. Nanti setelah sampai di Kanaan baru mereka bangun bait Allah. Dengan prinsip pembangunan kemah suci ini. Ya. Jadi kan kita lagi di sini nih, ngapain mesti dibuat? Nantilah kita kerjakan. Nah, tidak bisa. Jadi saudara, Bezalel itu seorang yang taat melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Juga dari segi waktunya ya, dari segi timing dia tepat mengerjakannya. Yang kelima, Bezalel adalah seorang yang mampu berkolaborasi dengan yang lain dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara mungkin tadi waktu kita baca pasal 31 itu, kenapa mesti sampai ayat 30, kenapa mesti sampai ayat 11 ya? Kan bicara mengenai Bezalel hanya sampai ayat 5 kan kira-kira gitu ya kan. Tapi rupanya Tuhan mau mengatakan, kenapa itu dibuat dalam satu perikop itu? Mau menunjukkan bahwa Bezalel itu adalah seorang yang mampu bekerja sama dengan orang lain demi untuk mewujudkan perintah Tuhan. Dia mampu berkolaborasi. Jadi saudara, single fighter itu tidak dikenal dalam pelayanan saudara. Jadi, nah apa tantangannya di sini? Apa masalahnya? Kadang-kadang kita yang pintar ini, kita yang menganggap punya talenta yang hebat ini, mau jalan sendiri. Nah, lalu karena dia punya talenta atau karunia yang hebat, harus dibujuk-bujuk supaya pelayanan. Enggak saudara. Di sini kita belajar bahwa Bezalel itu nampaknya waktu itu dialah sebagai pemimpin dalam pembangunan itu, pembuatan itu. Dan dia mampu berkolaborasi. Barangkali Aholiab itu dari suku dan itu anak Ahisama itu mungkin ya dia yang memerintah gitu. Tapi dia bekerja sama dengan itu saudara. Bahkan dengan banyak orang lagi. Nah, jadi saudara, Allah menghargai kolaborasi. Nah kita ingat ya bahwa kita ini semua adalah anggota tubuh Kristus. Kalau kita katakan kita anggota tubuh Kristus, tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan hanya oleh satu anggota tubuh Kristus. Misalnya bicara. Kalau mulut bicara tidak dikontrol oleh otak, itu ngawur saudara. Maka mulut, aku enggak butuhkan engkau katanya sama otak. Lang kacau ngomongnya. Iya. Atau tangan kemudian. Aku bisa kerja sendiri. Lah mana bisa kalau enggak ada otak, kalau tidak ada darah, kemudian jantung mompa darah ke situ, mana bisa. Nah saudara, ini perlu bagi kita. Maka di dalam komunitas kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan maju sendiri. Berkolaborasilah. Ini saya bukan sedang promosi ya untuk calon yang sekarang digambar-gemborkan itu di Medan ini ya kan. Bukan itu maksud saya. Tapi memang ini prinsip dalam kehidupan anak-anak Tuhan bahwa kita harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kan gitu kira-kira ya kan. Nabi Jalil ini menjadi contoh saudara. Jadi cobalah kita praktekkan dalam bentuk sederhana kan. Nanti misalnya selesai ibadah,
simpat kursinya masing-masing. Kan ya mantap ya kan. Tadi pengurus kita sudah datang di sini atur rapi ya. Oh siap ibadah, selesai makan gorengan, minum teh manis, lalu kemudian harusnya sini. Bagus ya kan. Lalu waktu nyuci cangkir-cangkirnya kerjasama, ya kan. Ada yang nyuci, ada yang membilas, ada yang nyusun kerak. Indah sekali saudara. Oh iya aku kerjasama lah, aku yang bagian memerintahnya ya. Oh itu saudara nggak usah saudara bilang. Nah aku yang ngatur-ngaturnya ya. Atau oh iyalah aku bagian doanya. Nggak usah ada tim doa di situ kan. Yang praktis yang penting di situ. Ngerti maksud saya kan? Kadang-kadang kita ini, oh, iya aku bantu ya. Bantu apa? Bantu doa. Atau bantu semangat. Itu kayak penonton itu ya. Oke, tapi ini menarik saudara. Bezalel itu mampu berkolaborasi dengan yang lain dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi pemanggilan Bezalel tidak sendirian. Ia diberikan seorang pendamping dan tim yang diperlengkapi Allah untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, hal ini mengingatkan kita akan pentingnya kerjasama dalam pelayanan. Ya, jadi Bezalel mampu bekerjasama dengan Aholiab dan para pengrajin lain yang juga dipenuhi dengan hikmat dan keterampilan oleh Tuhan. Jadi kalau ada teman kita punya keahlian yang lain, jangan dianggap itu saingan. Ya, itu adalah teman sekerja, di mana kita boleh saling melengkapi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya. Yang keenam, Bezalel adalah seorang yang rendah hati dan loyal kepada pemimpin. Ya. Saudara ingat ya, dalam pembangunan kemah suci ini siapa yang ahlinya di situ? Bezalel. Tapi Bezalel itu dia tidak maju sendiri. Dia tetap tanya kepada Musa, konfirmasi apa yang sedang dikerjakannya. Kenapa? Karena waktu itu pimpinnya siapa? Musa. Jadi Bezalel itu seorang yang rendah hati, walaupun dia punya karunia, punya keahlian, tapi dia tetap mau tunduk di bawah pemimpin, yaitu siapa? Musa. Saudara jangan saudara nanti merasa aku pintar diberikan Tuhan karunia lalu gak butuh lagi koordinator. Lalu semua yang dilakukan gak tanya lagi koordinator atau ketua seksinya. Tanya. Saya. Nah inilah sering menjadi masalah. Karena punya karunia yang khusus, punya keahlian lalu maju sendiri. Itulah masalah di jemaat Korintus. Yang punya karunia yang luar biasa itu. Lalu ada blok-blok. Ada dari kelompok Kefas, dari kelompok Paulus. Yang paling sadis itu kelompok Kristus. Kenapa? Kelompok Kristus tapi marbada gitu loh. Kami dari kelompok Kristus. Tapi ada blok-blok. Itu bahaya sekali saudara. Nah mari kita belajar rendah hati. Ya, nah saudara, nah ini penting bagi kita. Kalau kita diberi Tuhan keahlian, itu bukan karena kita. Ini namanya tadi karunia ya. Karunia itu adalah pemberian cuma-cuma dari Allah kepada orang yang tidak layak menerimanya. Lalu kalau keahlian itu diberikan bukan karena kita layak menerimanya. Bukan. Maka jangan disombongkan, justru kalau kita memiliki keahlian, kepintaran itu harusnya membuat kita semakin rendah hati. Ini kadang-kadang terbalik, ya kan? Baru tahu menghitung bahasa Inggris dari 1 sampai 10. 1, 2, 3 udah sombongnya selangit gitu loh. Enggak, apa yang mau kita sombongkan? Semua pemberian kok. Ya. Punya fasilitas diberikan Tuhan. Itu anugerah saudara, jangan disombongkan. Maka semakin Tuhan memberi kepada kita keterampilan, keahlian atau apapun itu harus membuat kita semakin rendah hati. Semakin rendah hati, semakin rendah hati. Ya. Yang ketujuh. Ini tinggal sedikit lagi salah. Yang ketujuh ya, karena memang kaya sekali firman Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Yang ketujuh, Bezalel adalah seorang yang jujur dalam melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Nah, atau dengan bahasa kita sekarang, Bezalel adalah seorang anak Tuhan yang punya integritas yang tinggi. Saudara nanti baca dalam Keluaran 36 ayat 3 sampai 7 itu. Waktu ada ide membangun kemah suci itu dan semua perkakas yang dibutuhkan, lalu orang Israel itu rame-rame mengumpulkan persembahan.
Ada yang kasih emas, anting-anting, semua. Ada yang kasih kain, semua kumpul. Lalu kemudian Bezalel, Aholiab dan teman-temannya lapor kepada Musa. Ini udah banyak sekali, udah melebihi dari apa yang direncanakan. Ini udah lebih ini. Stop. Lalu Musa mengumumkan stop. Nah saudara, kalau misalnya kita ada di sana, kita misalnya pemimpinnya kan, nggak apa-apa, itu kita nanti. Kan bisa seperti itu kan. Toh udah diberikan orang itu kok. Udah kita kerjakan, nanti sisanya nih sama kita. Lalu diatur sedemikian, diatur dipres emasnya gitu kan, lalu sisanya bawa ke rumah. Lah saudara, Bezalel tidak seperti itu. Dia jujur, dia punya integritas, walaupun ada peluang-peluang itu, dia tidak mau ambil itu kesempatan untuk memperkaya diri. Saudara, dalam pelayanan ini mungkin bukan dalam bentuk materi, tapi seringkali juga kita kemudian mengambil sesuatu untuk kemuliaan kita, untuk kebanggaan kita, untuk dipuji, disanjung orang. Ya, saudara, kami waktu belajar berkhotbah, dosen kami bilang begini, kalau bapak ibu selesai berkhotbah, lalu nanti ada jemaat yang memuji, ya, bilang dalam hatimu, tadi setelah saya selesai berkhotbah, saya sudah terlebih dahulu dipuji oleh iblis. Ngerti maksudnya? Ini teman-teman yang melayani mengerti ya kan? Setelah selesai kita melayani, mantap juga kau jadi MC ya, katanya disuntikkan di sini. Mantap juga kau main musik ya, mantap juga khotbahmu ya, mantap. Saudara, kadang-kadang waktu lalu di salam jemaat, wih mantap kali, makasih ya. Lalu kita sombong. Saudara, nggak perlu ya. Jadi kita harus menjadi orang yang rendah hati, saudara. Nggak usah dipuji orang. Jadi baik kita mau dipuji mau tidak, nggak usah naik kupingnya kan. Biasa saja. Ya, biasa saja. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, tidak lebih dari itu. Ya. Jadi oke. Rendah hati lalu kemudian jujur ya, itu menarik. Terakhir di sini dengan karakter Bezalel ini, saudara. Bezalel adalah seorang yang rela dan ahli dalam membagikan keahliannya kepada orang lain. Ya, itu menarik sekali di ayat 34 pasal 35, saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian ya. Keluaran 35 ayat 34. Dan Tuhan menanamkan dalam hatinya, ini dalam hati Bezalel maksudnya, dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. Saudara, ini luar biasa. Kenapa? Ada orang punya keahlian tapi tidak punya kemampuan untuk mentransfer keahlian itu. Mungkin kita pernah dulu ketemu dengan guru seperti itu di sekolah ya, atau dosen barangkali. Kalau kita dengar cerita, dia orang yang pintar dulu, waktu kuliah dia nilainya tinggi sekali. Tapi waktu dia mengajar, kok sistem komunikasinya kok nggak bagus gitu. Nah ini luar biasa. Jadi si Aholiab dan Bezalel di sini dikaruniai Tuhan keterampilan, keahlian, tapi juga diberikan Tuhan keahlian untuk mentransfer, menularkan keahliannya kepada orang yang lain. Saudara, ini penting bagi kita. Kalau Tuhan memberikan keahlian kepada saudara, jangan telan sendiri. Kira-kira gitu kan? Bagikan kepada yang lain. Saudara, saya sebenarnya bukan pintar sekali berkhotbah, bukan. Tapi saya punya kerinduan yang dalam kepada teman-teman saya penatua di gereja supaya mereka tahu cara berkhotbah. Ya. Kalau dihitung capeknya, capek saudara mengajarkannya. Nah, tapi itu adalah satu kebanggaan. Kenapa? Karena Tuhan mengaruniakan satu kemampuan bagi saya, dan kemampuan itu harus saya bagikan. Nah, saudara, ini penting bagi kita, dan kalau saya bagikan itu harus saya bagikan sebagai pemberian yang cuma-cuma. Kenapa? Karena saya pun menerimanya dengan cuma-cuma. Jadi kalau saudara punya keahlian apa sekarang? Bermain musik kah? Oke, pikirkan sekarang siapa yang menjadi muridmu. Ya kan? Menjadi MC kah? Pikirkan sekarang siapa yang menjadi penerus. Yang ahli mimpin kelompok kah? Membuat bahan?
Pikirkan sekarang siapa yang akan meneruskan itu. Saudara, ini menarik sekali. Jadi keahlian itu rupanya nggak boleh berhenti kepada kita. Jadi jangan seperti katanya itu seperti ilmu dukun ya kan. Tahu ilmu dukun? Atau seperti ilmu ahli bela diri. Jadi seorang dukun ketika mewariskan ilmunya katanya kepada muridnya itu tidak pernah diwariskan 100%. Dia tetap pegang satu dan itu adalah jurus yang paling unggul. Kenapa? Kalau nanti muridnya melawan, maka dia masih punya jurus pamungkas untuk mengalahkan muridnya. Nah, dalam pelayanan saudara nggak boleh begitu. Berikan semuanya. Saya sangat bangga kalau yang saya bina itu lebih pintar dari saya. Sangat bangga kalau yang saya bina itu lebih hebat dari saya. Saudara, ini poin yang terakhir bagi kita di sini. Ya, jadi ada 8 poin tentang Bezalel ini. Terakhir kita lihat bahwa dia yang dikaruniai Tuhan keahlian itu, dia pun memiliki keahlian untuk membagikan keahliannya kepada orang lain. Maka kita lihat di sana nanti bahwa ada orang-orang lain juga yang punya keahlian untuk seperti menata emas itu, membentuk kain dan segala macam. Mereka transfer. Kenapa? Karena nggak mungkin mereka bisa mengerjakan sendiri. Nggak sanggup. Nah, dan lebih dari itu saudara, itu bukan tipe kerja anak-anak Tuhan. Ya, tadi kita sudah belajar ya, harus berkolaborasi, kerjasama. Oke, nah ini firman Tuhan bagi kita. Nah, nanti sebenarnya kalau didalami lagi banyak sekali sebenarnya keunikan-keunikan Bezalel ini yang menjadi berkat bagi kita. Tapi cukuplah yang 8 ini ya kan. Saya kira yang 8 ini pun kita kerjakan udah luar biasa gitu. Ya. Oke, nah ada pertanyaan? Ini sudah hampir habis waktunya, sekitar 5 menit. Ada yang mau bertanya? Baik, terima kasih, tidak ada yang bertanya, puji Tuhan. Kan nggak ada ya kan? Jelas lah ini ya. Oke ya, jadi kalau ada yang mau minta catatannya boleh ya. Oke, baik. Jadi sekali lagi saudara, Bezalel adalah contoh dari seorang yang dipanggil Tuhan, diperlengkapi dan diberdayakan oleh Allah untuk pekerjaan khusus. Ya. Karakternya mengajarkan kita untuk mengandalkan Allah dalam mengembangkan bakat kita atau karunia yang ada pada kita dan menggunakan setiap kesempatan untuk melayaninya dengan sukacita, dengan kreativitas dan kerendahan hati. Bezalel adalah teladan seorang hamba Tuhan yang menggunakan karunia dan talenta yang diberikan kepadanya untuk melayani Allah. Ia menunjukkan bahwa karya seni ya atau keahlian teknis dapat menjadi ibadah kepada Tuhan jika itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya harap kita tidak ada keahlian kita yang kita gunakan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Bezalel mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki panggilan khusus dalam rencana Allah dan bahwa ketaatan serta kerendahan hati adalah kunci keberhasilan dalam pelayanan. Terakhir, Bezalel adalah teladan pemimpin yang berbakat, rendah hati dan bertanggung jawab. Ia menunjukkan bahwa hikmat dan keterampilan yang berasal dari Allah harus digunakan untuk melayani dengan integritas, efisiensi, dan rasa syukur. Maka dari karakter ini kita belajar pentingnya bekerja dengan sukacita dalam pelayanan kepada Allah di dalam komunitas sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati, amin. Mari kita berdoa.